Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekarang kita akan belajar mengenai barisan dan deret geometri. Waktu yang lalu kita telah belajar mengenai barisan dan deret aritmetika, kini kita belajar barisan dan deret geometri. Kita akan cari tahu bedanya mengenai barisan dan deret geometri dengan aritmetika. Apa sih bedanya? Nah, kita akan belajar mengenai barisan dan deret geometri. Oke, kita lanjut ke barisan dan deret geometri. Jangan lupa like, subscribe-nya ya. Oke. Yang pertama, barisan geometri. Nah, kita lihat dulu contoh ilustrasinya. Di situ ada 2, 4, 8, 16, dan juga 32, dan seterusnya. Nah, ini barisan geometri. Kenapa disebut barisan geometri? Kita lihat 2 ke 4. Nah, itu ternyata kita dapat atau aturannya adalah dikali 2. Nah, 4 ke 8 berarti aturannya kita kalikan juga 2. 8 ke 16 berarti aturannya kita kalikan 2. Nah, 16 ke 32 juga kita kalikan 2. Nah, kali 2 semua, kali 2 berarti, nah, kalau barisan aritmatika itu kalau nggak setiap suku-sukunya itu memiliki beda dengan operasi jumlah atau kurang. Tapi kalau barisan geometri itu berarti kita pakainya perkalian dan pembagian. Bisa dikali, bisa dibagi. Atau kali pecahan, kali 1/4. Nah, atau kali juga negatif bisa. Nah, kalau di sini contohnya kali 2 kali 2 semua disebut rasio. Nah, jadi yang kali 2 ini kita sebut rasio. Nah, rasio ini atau bentuk umumnya kita tahu suku pertama U1, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, U4 suku keempat, dan U5 suku kelima. Berarti kalau kita mau cari rasio itu kita bisa gunakan U2 dibagi U1, U3 dibagi U2, U4 dibagi U3, dan seterusnya. Atau suku ke N dibagi suku ke N kurang 1 atau suku sebelum N. Nah, itu bedanya rasio di barisan geometri dengan beda di barisan aritmetika. Jadi operasinya perkalian atau pembagian atau pecahan, perkalian pecahan, atau kalau beda itu penjumlahan dengan positif atau negatif, dikurang atau dijumlah. Itu perbedaannya. Rasio mah dikurang, U2 dibagi U1, rasio itu dibagi. Kalau beda di aritmetika dikurang. Itu sih bedanya. Kalau barisan geometri kita pakai rasio. Lanjut ke rumus suku ke N. Barisan geometri. Nah, ada A. Suku pertama, suku keduanya karena kit geometri berarti kita dikali R kali rasio A kali R. Kemudian suku ketiganya AR pangkat 2. Suku keempatnya AR pangkat 3. Suku kelimanya AR pangkat 4. Perhatikan coba. U2 lihat pangkatnya. U2 R-nya itu pangkat 1. U3 itu R-nya pangkat 2. U4 R-nya pangkat 3. U5 R-nya pangkat 4. Sehingga apabila kita mau cari suku ke N, U ke N, atau UN,
Rumus suku ke N atau UN berdasarkan tadi ilustrasinya U2 berarti R-nya pangkat 1, U3 R-nya pangkat 2, U4 R-nya pangkat 3, U5 R-nya pangkat 4. Sehingga UN berarti rumus suku ke N-nya A dikali R dipangkatkan N kurang 1. Nah, dengan UN suku ke N, A suku pertama atau U1, R-nya rasio. Jadi kalau misalkan kita mau cari suku ke 10, berarti kita cari U10 sama dengan A dikali R pangkat 9. Karena pangkatnya jadi pakai angka sebelum N, angka sebelum 10 kalau tadi N-nya 10. Begitu, pahami dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut ke contohnya. Tentukan pembanding, tadi pembanding itu rasio ya. Dan suku kelima dari barisan geometri 64, 16, 4, 1. Nah, kita cari rasionya dulu. R-nya dulu. R sama dengan U2 dibagi U1. U2-nya 16, U1-nya 64. Jadi 16 dibagi 64 hasilnya 1/4. Bisa disederhanakan dibagi 16 dua-duanya jadi 1/4. Nah, karena disuruh suku kelima sudah diketahui suku pertamanya 64, suku keduanya 16, suku ketiganya 4, suku ketiganya 4, suku keempatnya 1. Berarti suku kelimanya tinggal kita kalikan rasio. 1 dikali 1/4. Hasilnya jadi 1/4. Oke, pahami dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya suku kelima carinya. Karena dekat suku kelima mah. Nah, kalau ini gimana? Tentukan pembanding dan suku ke-10 dari barisan geometri. A-nya 9 dan U4-nya 243. Kita tahu UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Sehingga UN sama dengan AR pangkat N-1 yang tadi diketahuinya U4. U4 sama dengan 243, berarti kita pakai U4. U4 sama dengan AR pangkat 3. Kita ubah U4-nya jadi 243. A-nya atau suku pertamanya 9. R-nya kita mau cari R pangkat 3. Jadi 9-nya pindah ruas ya. 9-nya asalnya dikali, dia pindah ruas ke ruas kanan. Nah, asalnya dikali, dia pindah jadi dibagi. 243 dibagi 9, hasilnya ialah 27. Nah, 27 berapa pangkat 3 sih? Kita tahu, kita papai aja dari 1 pangkat 3 misal. 1 kali 1 kali 1, 1. 2 kali 2 kali 2, 8. Ternyata 27 itu 3 kali 3 kali 3. Berarti R-nya ialah 3 pangkat 3. Jadi R-nya ialah 3. Kita mau cari sekarang tadi rasionya 3. Sekarang kita bakalan mencari suku ke-10 atau U10. Kita tahu UN tadi AR pangkat N-1, U10 sama dengan AR pangkat 9. Berarti U10 sama dengan A-nya 9, R-nya 3, pangkat 9. Jadi U10 sama dengan, sebenarnya udah bisa langsung aja 9 kali 3 pangkat 9 itu jawabannya udah Bapak benerin. Tapi kalau misalkan boleh dilanjut, U10 sama dengan 3 pangkat 2. U10 tuh 9 tuh 3 pangkat 2. Kita ubah dikali 3 pangkat 9. Jadi
Nah, pakai sifatnya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 9, berarti kita tinggal tambahkan aja pangkatnya karena sama-sama 3 bilangan pokoknya. Jadi 3 pangkat 2 tambah 9 sama dengan 3 pangkat 11. Ya, pahami dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Contoh berikutnya, nah ini agak rumit. Tentukan pembanding dan suku ke-10 dari barisan geometri. U4 sama dengan 64 dan U7 sama dengan negatif 4096. UN sama dengan A dikali R pangkat N1. N-1 itu kuncinya. Jadi kalau U4-nya AR pangkat 3 sama dengan 64, U7-nya AR pangkat 6 sama dengan negatif 4096. Nah, lihat pangkatnya. R pangkat 6. R pangkat 6 itu berarti, nah, kita pecahkan R pangkat 6 karena U4 mah R-nya pangkat 3, berarti kita pecahkan dari, jadi AR pangkat 3, sisanya R-nya tinggal pangkat 3. Kita tuh kurang aja 6 dikurang 3, jadi sisa R-nya pangkat 3. Nah, kemudian kita substitusi. Kita ganti U7-nya jadi negatif 4096. AR pangkat 3-nya jadi 64. Nah, kita cari R-nya. Seperti biasa 64-nya kita pindah ruas karena kita mau cari R-nya aja. Sisain R-nya. Jadi 64-nya pindah ruas. Tinggal negatif 4096. Asalnya dikali jadi dibagi. Nah, negatif 4096 bagi 64. Hasilnya ialah negatif 64. Nah, tadi hitung-hitung jadinya negatif 64. Nah, Papa juga di sini dari 1 sampai 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 tadi 27, 4 pangkat 3 berapa? 4 pangkat 3 64. Karena negatif berarti negatif 64 itu negatif 4 dipangkatkan 3. Jadi R-nya ialah negatif 4. Lanjut kita cari suku 10-nya sekarang. U10 sama dengan, nah kita lanjut. Tadi R-nya kita dapat minus 4. Sekarang kita cari suku ke 10. Tadi kan UN sama dengan AR pangkat N-1. U10 sama dengan AR pangkat 9. Berarti suku 10 berarti U10. Nah, sama kayak tadi U7 AR pangkat 3 dikali R pangkat 3. Ini juga kita pisahkan R-nya. Asal pangkat 9 menjadi R pangkat 3 dikali R pangkat 6. Nah, AR pangkat 3 lalu kita ubah menjadi 64 karena tadi U4 ya. U4-nya 64. R pangkat 6, R-nya tadi kita ganti menjadi negatif 4. Nah, negatif 4 pangkat 6. Jadi hasilnya ini udah sih sebenarnya U10 sama dengan 64 dikali negatif 4 pangkat 6. Kalian jawab ini juga udah benar. Boleh dilanjut juga. Nah, kalau dilanjut berarti U10-nya 64 diubah jadi 4 pangkat 3. Nah, negatif 4 dipangkatin 6 itu sama dengan 4 pangkat 6 karena negatif 4 dipangkatkan dengan genap. Nah, negatif apabila dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya ialah positif, akan sama dengan positif. Lalu dipangkatkan bilangan genap itu sendiri. Jadi 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 6 sama dengan 4 pangkat 3 tambah 6, hasilnya 4 pangkat 9. Jadi boleh
Jawabannya U10 sama dengan 64 kali negatif pangkat 4. Negatif 4 pangkat 6. Atau bisa juga 4 pangkat 9. Boleh. Pahami dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita sekarang bahas mengenai deret geometri. Kita tahu deret itu berarti jumlah dari suku-suku suatu barisan. Nah, jadi deret geometri adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan geometri. Nah, berarti kita jumlahin semua. A tambah AR pangkat 2 sampai AR pangkat N-1. Nah, A-nya suku pertama, R-nya rasio, N-nya banyak suku. Nah, seperti biasa, karena ada rumusnya, nah Bapak bakalan kasih rumusnya. Deret geometri, rumus deret geometri atau lambangnya itu SN. SN sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. Tapi syaratnya dari 0 sampai 1. Jadi bedanya dari sini. Kalau R-nya lebih dari 1, SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Bedanya cuma di 1 dikurang R pangkat N sama R pangkat N dikurang 1. Yang bawahnya juga 1 kurang R dan R kurang 1. Bedanya itu. Syaratnya ini. Yang pertama 0 sampai 1. Kalau ini dari R lebih dari 1. Itu syaratnya. Jadi 1 duluan, kalau 0 sampai 1 berarti itu pecahan. 1/2, 1/3 rasionya. Atau enggak, yang ini R lebih dari 1 itu berarti 2, 3. Pokoknya lebih dari 1 aja. Ya, bedanya di R pangkat N. A-nya suku pertama, R-nya rasio, N-nya banyak suku. Nah, contoh deret geometri. Misal jumlah suku ke-6, jumlah sampai suku ke-6 dari barisan bilangan 2, 6, 18. Nah, kita misalkan bisa pakai manual sebenarnya. 2 tambah 6 tambah 18 tambah berapa berarti? Tambah 54 tambah dan seterusnya. Boleh manual sebenarnya. Atau bisa juga pakai rumus. Bapak pakai rumus aja ya. R sama dengan kita cari dulu rasionya. Rasionya berarti U2 dibagi U1. U2 dibagi U1. U2-nya 6. U1-nya 2. Berarti 6 bagi 2 hasilnya ialah 3. Nah, 3 ini lebih dari 1. Berarti kita pakai rumusnya R pangkat N dulu dikurang 1. Berarti SN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Nah, A-nya berapa? Suku pertamanya 2. R-nya adalah 3. Tadi R-nya 3. N-nya pangkatnya 6. Karena kita cari suku ke-6. Suku ke-6 berarti 2 dikali 3 pangkat 6 dikurang 2 dikali 3 pangkat 6 dikurang 1 dibagi 3 kurang 1. Nah, kita kurangin dulu aja. 3 kurang 1 itu hasilnya 2. Nah, 3 pangkat 6 itu tinggal 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Itu 3 pangkat 6. Berarti 729. Jadi hasilnya ialah 2-nya bisa dicoret ya. Coret aja 2-nya. Jadi 729 dikurang 1. 728. Pahami dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut ke contoh kedua. Nah, jumlah sampai suku ke-8 dari barisan 12, 4, 4/3 dan seterusnya adalah, nah, U2 dibagi U1, U2-nya 4, U1-nya 12 sama dengan 1/3. Sederhanain, jadi 4 bagi 12. 4/12 sederhananya jadi 1/3.
kita cari jumlah sampai suku ke-8. Berarti karena 1/3, oh sorry, ini harusnya dari 0 sampai R sampai 1 ya. Berarti 0 kurang dari R kurang dari 1. Karena 1/3 ada di antara 0 sampai 1. Berarti kita pakai rumus yang ini. Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. A-nya 12. R-nya 1/3. N-nya 8. 12 dikali 1 dikurangi 1/3 pangkat 8 per 1 dikurang 1/3. Masukin aja. Jadi S8 sama dengan 12 dikali 1 dikurang 1/3 pangkat 8 per 1 dikurang 1/3 berarti jadi 2/3. Nah, itu dibagi 2/3 berarti bisa kita kali terus dibalik. Kali 3/2. 12 dikali 1 kurang 1/3 pangkat 8 dikali 3/2. Coret aja 12 sama 2-nya. 12 sama 2-nya jadi 6. 12 bagi 2 jadi 6. 6 kali 3 18. Jadi hasilnya 18 kali 1 dikurang 1/3 pangkat 8. Kalau pangkatnya gede nggak usah dipangkatin aja hasilnya. Jadi gini aja boleh jawabannya. 8 sama dengan 18 dikurang 1/3 pangkat 8. Iya, sekian mengenai geometri, deret geometri, barisan dan deret geometri. Nah, silahkan kerjakan soalnya, kerjakan latihan soalnya, dan kumpulkan di Google Classroom. Terima kasih, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.